Halo Sobat Cuan Nusantara, ketemu lagi dengan kita Jaring Usaha Channel. Channel yang akan membahas seputar bisnis, usaha, money management, hingga investasi. Di video kali ini sedikit berbeda dengan video-video sebelumnya, karena video-video sebelumnya kita langsung terjun ke lapangan, kita langsung wawancarai narasumber kita, yaitu pedagang dan pengusaha. Kali ini saya akan menyampaikan sedikit teori atau sedikit caralah tips untuk memulai usaha bagi kaum milenial dan kaum muda. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe di channel kita Jaring Usaha. Saya lihat akhir-akhir ini banyak sekali anak muda yang sudah mau berkecimpung di dunia usaha dan mau menjadi entrepreneur. Tapi ada yang bingung ketika memulai usaha atau memulai bisnis itu seperti apa. Di video kali ini kita akan membahas seputar cara memulai usaha bagi kaum milenial dan anak muda. Langsung saja, cara yang pertama yaitu niat. Niat di sini terbagi menjadi dua sumber, yaitu niat dari dalam diri sendiri dan niat dari lingkungan atau luar dari diri kita. Yang pertama saya bahas niat dari diri sendiri, yaitu niat yang timbul dan muncul dari dalam diri kita itu sendiri. Jadi contohnya misalkan saya ingin usaha kuliner, jadi saya membuka angkringan atau kafe gitu. Yang milenial saat ini kan banyak itu usaha angkringan atau kafe yang sedang meledak hits-hitsnya sekarang ini. Jadi itu muncul dari dalam diri kita. Lalu yang kedua muncul dari luar diri atau lingkungan. Misalkan Anda termotivasi oleh channel saya, karena channel saya yang mengulas tentang usaha dan bisnis seperti itu. Kalian terinspirasi oleh kisah orang lain, kalian terinspirasi oleh kesuksesan orang lain, ingin seperti itu. Mungkin orang lain punya bisnis, atau teman kalian yang punya bisnis sudah berjalan, sudah enak, hidupnya mapan, hidupnya bisa beli ini, bisa beli itu. Nah, itu adalah Anda termotivasi oleh orang lain atau di luar diri kalian. Nah, itu yang bagus. Yang bagaimana, Mas? Keduanya ini bagus. Akan tetapi lebih bagus kalau kalian mempunyai pondasi dalam diri, yaitu niat dari dalam diri. Jadi tanyakan pada diri kalian bahwa kalian ini inginnya apa? Apakah memang benar-benar kalian ingin menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur yang sukses? Kalau memang jawabannya iya, langsung saja mulai ke langkah nomor 2. Langkah nomor 2 yaitu membuat rencana usaha. Nah, sebelum memulai usaha itu direncanakan dulu. Yang pertama, usaha di bidang apa? Yang kedua, proses produksinya seperti apa? Yang ketiga, proses pengolahannya seperti apa? Yang keempat ini yang paling penting. Ada yang sudah tahu? Yaitu pemasarannya bagaimana. Nah, kuncinya di sini, karena semua usaha itu akan menjadi sia-sia apabila kita tidak bisa menjualnya. Seperti itu. Misalkan kalian usaha keripik pisang misalkan. Nah, kalian juga harus tahu produksinya itu bagaimana. Lalu harus tahu suppliernya itu dari mana saja. Kalian harus tahu kualitas pisangnya itu seperti apa. Lalu proses pemasakannya itu seperti apa. Proses pembuatan produknya itu seperti apa. Lalu pengemasannya dan lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu pemasarannya. Pemasarannya lewat mana? Lewat media sosial kah? Lewat pasar kah? Lewat toko kah? Atau yang lain? Seperti itu. Cara yang ketiga yaitu konsultasi dengan mentor. Nah, di bisnis ini, di usaha ini, itu perlu sekali adanya mentor. Saya ibaratkan, kalian belajar mengemudi mobil, tapi tidak dengan seseorang yang ahli atau otodidak. Itu pasti akan banyak nabraknya, atau banyak menyenggol ke sana kemari. Tapi dengan adanya mentor, dengan adanya guru yang mengajari kita mengemudi, maka kita akan meminimalisir resiko-resiko tersebut. Nah, di dunia bisnis dan usaha juga seperti itu. Kita meminimalkan kerugian yang akan kita tanggung seperti itu. Karena di dunia bisnis atau usaha itu
rugi itu biasa. Itu ibaratkan menjadi salah satu bayangan kita. Jadi kita tidak bisa untuk tidak rugi seperti itu. Pasti mengalami kerugian, tapi itu dapat diminimalisir dengan adanya mentor kita yang selalu membimbing kita di saat dalam keadaan terdesak ataupun dalam keadaan yang bagaimanapun, itu pasti akan membimbing kita seperti itu. Poin yang keempat yaitu modal. Modal di sini adalah sangat penting. Jadi kadang pengusaha milenial atau pengusaha pemula itu ribut akan modal. Jadi, Mas, aku mau usaha ini, mau usaha itu, tapi nggak punya modal. Mau usaha ini nggak punya modal, mau usaha itu nggak punya modal. Hei, tonton video saya yang sebelumnya, yaitu tentang teman saya yang berjualan angkringan di Banyuwangi. Itu hanya modal UKT-nya saja, modal 3-4 jutaan sudah bisa buka usaha angkringan. Nah, itu karena apa? Karena niat dalam dirinya itu sudah mendarah daging, sudah terpatri di dalam hatinya. Atau kalian bisa menonton video saya yang ini, yaitu pengusaha rumah makan Pesona Catering yang ada di Serono, Banyuwangi. Nah, pemuda ini bermodal dengan Rp200.000, itu sudah bisa membuka usaha makan. Dan sekarang sudah berkembang dan menjadi rumah makan yang besar. Anda bisa tonton linknya di atas atau di deskripsi. Oke? Jika kalian hanya mengeluhkan masalah modal di sini itu nomor sekian yang kalian harus patenkan itu adalah niat kalian itu sendiri. Apabila niat kalian sudah bulat, maka modal itu tidak menjadi halangan. Seperti itu. Oke? Lalu yang kelima yaitu keberanian. Nah, bicara keberanian di sini, kita berbicara masalah mental atau mindset. Jadi jangan berfokus dan jangan berpikiran bahwa kalau berbisnis, kalau berusaha, saya pasti untung, saya harus untung. Nah, itu tidak bisa. Karena apa? Banyak pengusaha pemula yang ekspektasinya terlalu tinggi. Mereka hanya menghitung keuntungannya saja, labanya saja, enaknya saja. Tapi tidak memperhitungkan adanya kerugian. Contohnya teman saya itu ada yang usaha lele. Dia tidak tahu bahwa lele itu bisa mati, lele itu bisa keracunan dan segala macam. Tapi akhirnya sudah tergiur dengan iming-iming janjinya yang katanya bisa menghasilkan puluhan juta dalam waktu sekian bulan. Nah, seperti itu. Jadi ingat ya, isika misiko, mudah datang dan mudah pergi. Seperti itu. Jadi keberanian di sini itu juga menyangkut berani gagal. Karena apa? Kita itu tidak tahu ke depannya itu seperti apa. Jikalau kita gagal, ya kita harus bisa bangkit lagi. Kita harus berani bangkit lagi. Seperti itu, karena tujuan kita menjadi pengusaha. Lalu keberanian di sini juga bukan hanya seperti itu saja. Banyak pemula-pemula bisnis, pemula-pemula usaha, anak milenial itu hanya berencana saja. Saya mau usaha ini nanti begini. Tapi actionnya nol. Saya tanya, kenapa? Karena terkendala modal. Lagi-lagi modal. Nah, di sini mungkin ada yang salah dengan cara berpikirnya. Modal itu nomor sekian. Kalau memang sudah niat, memang niat benar-benar jadi pengusaha, modal itu bisa dicari. Oke? Jadi seperti itu. Keberanian atau mental dan mindset. Lalu yang keenam yaitu mengikuti perkembangan zaman. Usaha atau bisnis yang tidak mengikuti perkembangan zaman itu akan tenggelam. Contoh HP Nokia, dulu ngetren BlackBerry, BBM Messenger. Itu karena mereka tidak mengikuti perkembangan zaman atau tergilas dengan perkembangan zaman. Dan perusahaan tersebut stagnan, begitu-begitu aja, tidak ada fitur terbaru. Maka kalah dengan kompetitornya yang bisa Android dan segala macam. Bahkan sekarang mungkin ada lagi yang terbaru seperti teknologi 5G. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Misalkan usaha kita di bidang kuliner seperti keripik dan segala macam. Ya kita ikutilah. Apabila sekarang zamannya dengan membuka di marketplace, kita juga buka di marketplace. Kita juga ikut jualan online dan segala macam. Kita mengikuti perkembangan zaman. Niscaya usaha kita tidak akan mati.
Lalu yang ketujuh, yaitu yang terakhir ini, berdoa. Nah, saya ibaratkan membuka usaha, membuka bisnis itu seperti orang memancing. Bisnisnya atau usahanya itu seperti pancingannya. Kita sudah menebar pancing, tinggal terserah Tuhan nanti yang menentukan rezeki kita. Kita mau dapat ikan bawal, apa ikan patin, apa ikan nila, nanti terserah Tuhan. Nah, maka dari itu, di sini pentingnya berdoa. Jadi berdoa itu kita minta kepada Tuhan agar supaya dikasih ikan yang paling besar atau dikasih rezeki yang paling besar. Nah, Tuhan akan mengabulkan doa kita lewat pancingan ini tadi, lewat usaha kita ini tadi. Jadi seperti itu. Oke? Bila dirasa bermanfaat, silakan klik like, aktifkan tanda jempolnya. Silakan subscribe dan komen jika ada mungkin ada kritik dan saran atau pertanyaan, Anda bisa drop komen di bawah ini. Sekian dulu dari saya. Apabila ada yang tidak berkenan dengan pendapat saya ini, saya mohon maaf sekali. Karena ini merupakan cara-cara saya dulu berbisnis dan membuka usaha. Seperti itu. See you next time and see you in the next video. Bye-bye, salam semangat. Salam usaha dan salam cuan.